الصلاة على النبي ورحمة الله وبركاته. Yang jawab salam sekali lagi kami doakan berangkat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab sekali lagi, mudah-mudahan kita berangkat berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah wa mawaqatillah wa barakallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzilih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika lasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati, saya ta'zimi seluruh unsur pengurus Persatuan Ibadah Haji Kota Mataram yang disingkat PASEH. Ada ketua, alhamdulillah Anda Ustaz Haji Azizuddin Kes, Ketua Miladunas, dan seterusnya yang hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan, para direktur travel yang sempat hadir yang saya muliakan, mudah-mudahan lancar terus banyak jamaahnya, yang banyak jamaah banyak berkah, insyaallah mabrur dan mabrur insyaallah, amin. Para haji hajjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum yang menyampaikan nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sampaikan pertama, mohon maaf dia sendiri tidak pakai peci haji ya, biar kelihatan lebih mudah misalnya. Ya, kalau kita pakai peci haji kayak ketuaan ini kelihatan lingsir sekali. Jadi kita pakai peci hitam ya, karena banyak undangan. Saya ada 5 undangan harus ya kita hadiri undangan jamaah haji. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, yang mohon maaf tidak pernah bisa hadir pada waktu pertemuan ya silaturahim yang dilaksanakan setiap bulan, izin karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Hari ini alhamdulillah kita semua masuk dalam lingkaran orang-orang yang fasih. Orang yang fasih. Kenapa? Karena orang yang fasih saja yang bisa menjawab pertanyaan muka dan akhir. Qul lahu bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih. Maka sangat filosofis ya, nama persatuan kita ini dengan persatuan fasih. Apa panjangan fasih itu? Qurub alni silaturahim ibadah haji Kota Mataram, disingkat PASEH. Kemudian tujuan utama, misi utama PASEH ini adalah pasti ya, pasti apa? Pertama, pasti kita mati. Nah itu satu, tidak ada tawaran politik, tidak ada tawaran, pasti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti. Yang kedua, pasti kita berada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pasti kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena orang-orang yang pernah berhaji, maka pasti jaminannya adalah surga. Ibu Haja, mau masuk surga? Silakan, saya tinggal duluan.
Kan syarat orang masuk surga ya meninggal dulu. Jadi kita pasti mendapatkan fasilitas Allah yang namanya surga. Kenapa? Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tiang alhamdulillah mendapatkan haji mabrur dan plus haji akbar. Bonus bagi kita haji akbar karena kita wukuf pada hari Senin. Sengaja. Biar ibu itu semangat. Karena kita wukuf pada hari Jumat. Maka kita dapat fasilitas haji akbar. Orang yang mendapatkan wukuf pada waktu hari Jumat, maka dia dapat haji akbar sama pahalanya dengan ibadah haji 20 kali. Wah, alhamdulillah. Berarti ya kelompok fasih adalah kelompok yang pasti mendapatkan haji mabrur, pasti mendapatkan fasih Allah dalam hal ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, ada nasihat dari Rasulullah SAW. Suatu waktu Rasulullah di Masjid Nabawi seperti kita lah ya, duduk di majelis ini, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma afdal ma yarrajul. Ya Rasulullah, lunasan Nabi paling afdal, Nabi paling mulia sati jamin Allah Ta'ala upah pajaknya. Nabi pemberian Allah yang paling mulia yang Allah berikan kepada hambanya. Pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, ma afdalu ma u'tiyar rajul minallah. Apa yang Allah berikan yang paling mulia yang Allah berikan kepada hambanya? Rasulullah menjawab, qala Rasulullah SAW, al-imanu wal islam. Yang pertama, bonus yang paling hebat yang Allah berikan kepada hambanya, pertama adalah iman dan Islam. Siapa yang punya iman dan Islam, maka otomatis dia pasti masuk surga. Kalau orang sudah beriman maupun orang sudah berislam. Makanya Allah di dalam Al-Quran, kalau urusan amal ibadah yang dipanggil orang yang beriman, bukan orang yang berislam. Contoh, qad aflahal mu'minun. Allah sudah mengatakan qad aflahal muslimun. Kenapa? Karena orang mukmin itu adalah orang yang siap sedia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang mukmin. Tapi urusan kematian, urusan mati, Allah tidak menyebut orang yang beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa tidak dalam keadaan mukmin? Itulah rahman rahim Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau seandainya syarat kematian itu hanya mukmin, berat orang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah cukup memberikan garansi jaminan, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Makna muslim pada ayat ini adalah orang yang faqad asyhadallahu taala inda mautihi. Cukup dia bersyahadat saat dia mati, orang itu sudah muslim. Ya, meskipun dari baru dia balik sampai dia sampai maut masih berdosa kepada Allah SWT. Tapi di akhir hayat dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wajabat lahul jannah. Orang itu masuk surga. Orang yang mati sekedar ucapkan syahadat saja dia masuk surga. Itu maknanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Seandainya illa wa antum mu'minun, berat. Betapa banyak orang yang tinggalkan sholat, betapa banyak orang yang tinggalkan zakat, betapa banyak orang yang tinggalkan haji karena dia mampu tapi tidak mau melaksanakan. Betapa banyak orang yang tinggalkan zakat dan melaksanakan
dia mendapatkan fasilitas dari Allah SWT, fasilitas surga. Meskipun dia dulu ya sebelum masuk surga ya masuk neraka dulu lah dia kan. Nah mungkin sama surganya luluh dengan orang yang berdosa. Kemudian di akhirnya saja dia bersyahadat, beda dia surganya. Nah itu nikmat pemberian Allah yang paling besar, yang paling utama. Yang pertama adalah al-iman wal Islam. Yang perlu kesani alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua Rasulullah menjawab, ya afdalu ma utiya ar-rajul al-iman wal Islam. Yang kedua Rasulullah katakan as-sihhatu wal afiyah. Dijamin sehat wal afiyah. Itu pemberian Allah yang paling hebat. Sehat wal afiyah. Seenak-enak makanan ini kalau dalam keadaan sakit, tidak enak ya. Apalagi sakit gigi, ya Allah. Dan mai, baik sakit gigi. Ajak gigi setting. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ya ajak. Daripada hidup sakit gigi kata. Sekarang sakit gigi dari tanpa sakit gigi dengan kantong besi di sini. Sekarang sakit gigi begitu. Ya Allah, itu namanya sehat wal afiyah. Maka syukurlah kepada Allah bahwa kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu afdalu ma utiya rajul. Sesuatu yang paling afdal, yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita adalah sehat wal afiyah. Salah satu indikator orang sehat itu adalah sehat batin. Sehat batin ini paling penting, sehat batin. Betapa banyak orang sakit, fisiknya sehat, tapi batinnya gersang. Kita orang Muslim, orang yang beriman, orang yang paling tenang hidup. Orang yang beriman kepada Allah, manusia yang paling tenang hidup. Dalam riset tahun terakhir ini, riset di Amerika, di Eropa, ya, ada seorang peneliti dari Harvard University bidang kesehatan. Dia meneliti sekitar 1.000 orang tentang bagaimana pola hidup dan pola tidur. Ternyata 90% dari semua sampelnya tidak bisa tidur kecuali pakai obat penenang. Ini penyakit orang barat sekarang. Tidak bisa tidur kecuali dia pakai obat penenang, obat tidur. Penyakit mereka itu penyakit yang tidak bisa tidur malam itu apa istilahnya saya katakan? Insomnia. Penyakit insomnia yang tidak bisa tidur ya malam, apalagi siang. Nah, kalau umat Muslim beruntung dia tidak perlu minum obat, naik aja masjid. Pada waktu sholat Jumat, begitu khatib, alhamdulillahirabbil alamin, semuanya merunduk dengan ajaib, tidak perlu minum obat, langsung sudah merunduk semuanya. Ajaib, tidak perlu dibangunin. Begitu bilang khatib, bilang barakallah, langsung ngasih. Tidak perlu minum obat, saking hebatnya hati orang yang beriman. Maka Allah katakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan batin ini yang hebat. Dan ini mahal. La ya'rifu qadra sihhah illa al-marda. Tidak ada yang mengenal hakikat kesehatan itu kecuali orang yang sakit. Dia doa sakit doa baru tahu begitu manfaat, begitu fungsinya, berkahnya yang sehat. Maka Allah pantas melalui lisan Rasulullah SAW memberikan kemuliaan ya afdalu ma utiya ar-rajulu al-iman wal Islam was-sihhat wal afiyah. Sehat wal afiyah. Salah satu indikator orang yang sehat itu adalah sering-sering silaturahim. Karena
Rasulullah SAW, man arada ayyubsata lahu bi rizqih wa yudhara lahu bi adarih falyasil rahimah. Siapa saja yang ingin dibentangkan rezekinya, diperluas rezekinya, kemudian diperpanjang umurnya, resepnya hanya satu: silaturahim. Silaturahim. Apa sih sebabnya silaturahim itu bisa memperpanjang umur? Di mana logikanya? Apakah bisa silaturahim itu memperpanjang umur? Ya. Yes, na'am. Logikanya bagaimana? Ibu, kalau di rumah aja mumet, kalau dia aja di rumah mumet, begitu kita hadir di majelis pengajian, kita pakai jilbab baru, kita pakai gamis baru, tedong baru, meskipun masih ngeridit, misal contoh, tapi ibu aja enggak ngeridit, yes langsung. Biarlah kami yang laki-laki yang ngeridit. Ibu jangan langsung lunas tanpa bayar, karena yang lunas tanpa bapak. Makanya dia kalau pergi ke mall, saya selalu gandeng istri saya gandeng. Apa kata orang? Mesra sekali Pak Bro, mesra sekali, karena dia lepas istrinya. Sengaja yang gandeng itu, kalau saya lepas nanti habis dompet saya. Ya beli macam-macam saya gandeng supaya bisa kita arahkan. Sama kayak istri saya minta emas, istri minta emas selalu diam saya. Diam aja. Hanya dia taruh. Ini kantor ini kalau minta emas diam aja. Dan itu kata pepatah, diam adalah emas. Itu cara menjawab itu diam. Tidak usah dikomentari, diam. Karena diam itu adalah emas. Ternyata begitu pentingnya yang namanya silaturahim. Jika orang yang silaturahim itu, maka dia diperpanjang umurnya oleh Allah tadi. Kalau kita diam aja di rumah, umat perlu refreshing, perlu jalan-jalan, sehingga ya kita tenang pikiran, tenang hati, menyebabkan kita rileks. Akhirnya ya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu kalau diam ngomong dan kesemutan kita. Pernahkah semua terkena penyakit diabetes? Semua. Pernahkah semua terkena penyakit diabetes? Tidak. Ternyata rahasianya semua itu silaturahim. Sejauh-jauh temannya itu pasti cipika-cipiknya. Ini baru beda kelompok aja nggak tegur teman. Baru kita beda kelompok saja nggak mau tegur teman. Ternyata semut itu pelajaran bagi kita. Makanya Allah abadikan dalam Al-Quran surat semut. Karena semut itu pelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Semut itu tidak pernah kali tegur sapa sama temannya. Coba aja dulu lihat. Semut berderet berjalan berderet. Kalau ada temannya di luar sana dia kejar. Sekedar hanya sedang bertemu sihir Assalamualaikum kita banget kita kalah dengan prinsip hidupnya semut. Maka orang yang selalu silaturahim itu diberikan umur panjang, rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Ternyata sehat wal afiat itu adalah barometer, sesuatu yang paling Allah berikan mulia setelah iman dan Islam. Gila ya Rasulullah. Wa madzalika ya Rasulullah. Lagi bertanya sahabat, arak Malik Rasulullah. Arak Malik sesolahan seperti itu. Ya, di samping iman Islam, rezeki paling sholat, sehat walafiat, rezeki paling sholat. Arak Malik sesolahan seperti itu. Akal yang sehat. Kalau akal yang sehat, pikiran yang sehat, karena dalam pikiran kita itu ada husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amrani yuprihan,
kata Imam Ali. Ada dua hal yang menyebabkan kita terus bahagia, Bu. Ada dua yang menyebabkan kita bahagia. Yang pertama adalah husnuzan billah. Kita husnuzan kepada Allah. Kalau kita husnuzan kepada Allah, tak ada hati ini sangka-sangka kepada Allah. Kalau kita husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Berbaik sangka itu adalah obat penenang bagi kita. Yang kedua, kata Imam Ali, husnuzan bil ibad. Kita berhusnuzan bersama manusia. Ya kan, kita communication, kita curiga itu penyakit itu. Maka orang yang selalu bahagia, selalu positif thinking, selalu berpikiran positif. Dan orang yang aja bahasanya, tidak usah diambil hati. Terhadap orang yang berpikir tenang itu rezeki yang Allah berikan, yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Bagian yang menumpuk. Udah mulai mikir. Udah kemudian lagi cucu menangis. Belum cucu yang diurus, belum anak yang diurus, belum menantu diurus, sudah 1001 masalah. Tapi diberikan ketenangan berpikir, dan itulah hebatnya kaum ibu. Anissa itu kenapa Anissa? Kaum ibu-ibu Anissa. Kenapa? Karena ibu itu halus perasaannya, Bu. Ibu halus perasaannya. Karena ibu halus perasaannya, maka ibu-ibu disebut makhluk halus. Halus perasaannya, halus perasaan. Makanya ibu-ibu itu diberikan kelebihan energi oleh Allah SWT yang diberikan kepada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak paling kuat gendong anaknya sejam aja. Tapi kalau ibu, 24 jam tanpa berhenti gendong anak. Kenapa? Karena dia melakukannya dengan perasaan, dengan rasa. Betul kata lalu Marinas, ya. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih bapak jalan-jalan. Jadi orang yang berpikir positif, al-aqlus salim, itu pun berian karunia yang Allah berikan kepada hamba. Nah, di saat kita kumpul-kumpul seperti ini, apalagi kita masuk dalam ya golongan orang-orang yang fasik, orang alumni ibadah haji kita seperti ini, kita ada zikir, ada salawatan, ya, ada pengajian, itu salah satu terapi untuk menenangkan pikiran kita. Karena pikiran itu bisa membawa segala-galanya. Orang sering ya, naik darahnya. Kenapa? Pikiran. Bisa ke dokter, tidak ada penyakitnya bapak ini. Karena pikirannya terlalu banyak. Nah, ternyata orang yang memiliki aqlus salim, pikiran yang tenang, adalah rezeki karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Itu tidak bisa dibeli dengan harta benda yang sebanyak apapun. Itu makanya Rasulullah katakan, afdalu ma utiya ar-rajulu al-iman wal islam, as-sihhat wal afiyah wal aqlus salim. Kira ya Rasulullah, masih aja sahabat bertanya, apakah ada lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-qalbus salim, hati yang tenang. Pikiran dan hati jika tenang, itulah manusia paling bahagia. Itulah manusia paling bahagia. Kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratil aradi, walakin al-ghina ghinan nafs. Bukan orang itu disebut kaya raya, orang yang punya harta benda banyak melimpah ruah, tapi orang yang disebut orang kaya, kata Rasulullah, adalah orang yang punya kaya hati. Kaya ibu-ibu aja yang belum pamit ya, kaya hati. Mana orang yang kaya hati itu? Kaya yang selalu zakiran lillah,
Barometer orang kaya itu hatiku. Banyak orang kaya harta benda materi dan puas-puas. Ini cukup. Pantas Rasulullah bersabda, manusia dia akan cukup sampai dapat biwi isi anak. Apa kena mati? Tak akan pernah puas manusia itu sampai mulutnya ditampal masukkan anak dalam mulutnya. Artinya kematian. Mau ukur namanya nikmat dunia, Bapak Ibu. Ukuran nikmat dunia itu hanya berapa senti? Ukuran nikmat dunia itu hanya berapa senti? Coba kalau mau hitung dari mulut ke tenggorokan, berapa senti? Mulut ke tenggorokan, berapa senti? Berapa senti? Kira-kira berapa senti? Mulut ke tenggorokan. Ada 5 senti. Mulut ke tenggorokan. Kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughfir. Allah menerima taubat hambanya sebelum taubatnya sampai nyawanya sampai gorgorok, sampai tenggorokan. Kenapa tenggorokan jadi batas taubat kepada Allah? Jawabannya adalah tenggorokan adalah haddu nikmatin dunia. Tenggorokan ini adalah batas akhir nikmat dunia. Coba, belum kau makan buah, belum kau makan napi jajan, gak endah nikmat. Mau tenggorokan ini udah liwat dari mimpiruan nikmat rezeki tiga udah lewat tenggorokan yang sudah lain saja. Ternyata ukuran nikmat dunia ini dari mulut sampai pada tenggorokan berapa senti? Berapa senti? Maka beruntunglah orang yang menerima mencari nikmat Allah yang berkilometer jumlahnya nikmat Allah itu. Maka ya Rasulullah berikan penjelasan, innalillahi ta'ala mi'ata nikmat. Allah memiliki 100 nikmat. Dikalkulasi nikmat dunia, nikmat akhirat, nikmat surga, semuanya dikalkulasi oleh Allah SWT. Jumlah semuanya 100. Wahidatun tanzilu ila dunya. Satu nikmat Allah turunkan ke dunia. Satu nikmat Allah turunkan ke dunia. Wa baqiyat tis'un wa tis'una fil jannah. Dan berhenti dan tetap nikmat yang ada dalam surga itu 99. Satu nikmat Allah turunkan ke dunia, 99 nikmat ada dalam surga. Coba. Satu nikmat saja kita tidak bisa bersyukur kepada Allah SWT. Pantas Allah berulang-ulang kali menyebut bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berapa kali disebut dalam Al-Quran surah Rahman? Bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jin manusia, nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustai, kau bohongi, kau tak bisa syukuri? Padahal hanya satu nikmat saja.
ngomel dikit-dikit. Nah, ini enggak ada enggak ada belum. Nah, itu pemberian Allah yang mulia, yang hebat adalah Allah berikan kita hati yang tenang. Hanya hati yang tenang yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tunggu Bapak Ibu, pelajari ayat ini. Wadkhuli jannati di ujung akhir ayat ini. Tapi harus kita paham syarat wadkhuli jannati itu pertama nafsul mutmainnah. Punya hati yang tenang, iman yang kuat, akal yang sehat walafiat, semuanya mutmainnah. Tapi hati yang tenang tidak akan mungkin kita dapatkan hati yang tenang. Ada syaratnya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Segala urusan hidup ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hal kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap kepada manusia. Semuanya kita kembalikan kepada Allah SWT. Kalau sakit, terang-terang baca innalillah, istighfar, kembalikan kepada Allah SWT. Ada hutang-hutang, istighfar kepada Allah SWT. Kalau kita banyak hutang, kita istighfar. Pasti Allah lunasi kalau udah uang. Makasih Pak Ketua yang baik, luar biasa. Pokoknya jadikan berpuasa harus lama-lamanya. Ini ciri orang sehat itu berkeringat. Karena kita juga lahir ada sebab keringat dengan ibu bapak kita. Jadi syarat untuk orang yang tenang itu nafsul mutmainnah adalah irji'i ila rabbik. Kembalikan kepada Allah. Harap dijejarin nakal-nakal baiklah air putih, bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kasih minum itu anak. Allah bukakan hatinya, Allah bukakan pikirannya, Allah bukakan peragawinya untuk dia menjadi orang yang baik. Doa anak ini kan subhanallah, itu namanya doa al-baqiyatus shalihat. Bapak munara bijak sekat tahu ngaji baik putih air nabi ini ke narmada ya, narmada awet muda paman syaribah ma'an narmada paman awet muda. Kalau Abu Nawas kan tak mau dia belum aku ya wala aqua kan laku Abu Nawas. Nah, ambil air putih bacakan doa tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kasih minum di anak kita, pupuk semangat itu. Terus lakukan barang itu. Suatu waktu saat istijabah Allah pasti ubah karakter anak kita. Sebebel-bebel dijajarin dikit. Buat bapak kuat sepuluh al-baqiyatus shalihat barang dikit. Allah bukakan hati. Allah bukakan pintu kita rasa. Apapun saja, bukan siswa kambing juga bisa. Setelah kanak-kanak memang anak milenial. Kalau belum kan zaman kolonial semua. Kalau kolonial aja kita ini. Anak-anak yang milenial ini memang harus begitu. Makanya kita jadi guru, begitu kita masuk ruangan kelas baca doa. Alhamdulillah. Niatkan supaya anak yang menjadi teduh hati menerima pelajaran. Pasti Allah kabulkan. Jadi kalau dia masuk kelas, nakal-nakal mahasiswa, selamat, udah diam. Padahal ya di luar nakal-nakal. Saya punya keyakinan karena saya baca al-baqiyatus shalihat ini. Begitu saya datang dulu begini dulu dia. Padahal kalau di luar cakram biasanya. Itu berkat al-baqiyatus shalihat. Subhanallah. Terus mabuk Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
nanti di hari kiamat. Guru kelompok dia, ulama kelompok dia, habaib kelompok dia. Itu nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Ada yang ucap ada. Al-Quran mengatakan, Yauman nad'u kulla unasim bi imamihim. Coba Al-Quran. Pada hari kiamat nanti kami kumpulkan seluruh manusia, tapi ada ketua umum paseh di depannya. Bi imamihim. Ada imamnya di depan, ada gurunya di depan, ada ulamanya di depan, ada syekhnya di depan. Itulah mereka yang akan memberikan bimbingan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Setelah takbir, takdir. Jangan hanya takbir aja, traktir. Traktir. Ya. Kalau takbir kan hablum minallah. Kalau traktir hablum minallah. Itu maksudnya. Nanti travel ya kita ini harus banyak takbir. Kita jamaah yang banyak takbir. Ya bunda ya. Ya jamaah yang banyak takbir. Kalau travel dia banyak takbir. Perpaduan antara takbir dengan traktir itulah namanya hablum minallah, hablum minannas. Itu maknanya pada huli fi ibadi. Baru di akhirnya pada huli jannati. Ibu, mau saya bacakan ayat ini? Mau? Nanti di kuburan. Kan ayat talqin gitu ya. Ayat talqin kan biasa dibaca itu ayat talqin. Begitu orang di selesai makaman kuburan baru dibaca. Itu ayat akhir itu ayat Rasulullah itu bagi yang baca talqin. Kalau ayat talqin juga tidak masalah. Nah itu yang Allah berikan, yang pemberian yang paling mulia yang Allah berikan itu adalah di samping iman Islam, sehat walafiat, akal yang sehat, hati yang sehat. Nah yang terakhir yang afdalu ma utiya rajul, apa yang paling utama yang Allah berikan kepada seseorang itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, as-suhbatus salihah. As-suhbah as-salihah itu artinya tetangga, keluarga, teman, sahabat, baju. Coba kalau tuh punya tetangga cerewet, sirik, jahil, punya tetangga tenang belum? Goreng sambal dari minyak dikumpulin sama tetangga. Begitu kita pakai pakaian baru tidak begitu ya, Sopi aku masih ngebot sih. Ternyata teman yang baik itu, sahabat yang baik itu adalah pemberian Allah yang mulia buat kita semua. Ibu, ada tempat curhat kan? Ada curhat ibu kan? Besti keadaan sekarang. Ada saja teman dekat kita. Kalau ada teman dekat kita khianat, gimana perasaannya? Ya Allah, sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Kenapa? Karena memang sahabat itu sahabat rasa saudara kandung. Di saat kita dapat sahabat yang baik, sahabat yang amanah, sahabat yang matonah, sahabat yang lagi yang pasti tadi itu yang pasti matonah, amanah, tabligh, istiqomah. Apalagi salinas istiqomah. Ya kita suami dapat istiqomah di rumah. Istiqomah boleh. Kata suami dapat istiqomah di rumah. Istiqomah di rumah. Jadi kalau kita dapat teman yang kayak pasti dan itu patona itu, ya Allah, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu makanya ya forum kita ini adalah masuk dalam hadis Rasulullah tadi itu as-suhbatus salihah, teman-teman, sahabat-sahabat, alumni-alumni, para jamaah haji yang sudah dapat predikat haji mabrur, haji akbar, nyatu kita dalam satu dalam langkah perjuangan li'ilai kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin, istiqomah dalam ibadah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu bistinabati ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna da'iman abada anta syakirin hamdan radhi hamdan mustaghfirin bil ashab kama yanbaghi li wajhika liman sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya munzil al-barakat, Allahumma ya mu'ti al-'atiyat, Allahumma ya munzil ar-rahmat, irhamna برحمتك الواسعة، ارحم والدينا، ارحم أولادنا، ارحم بناتنا، ارحم معيشاتنا، ارحم معيشاتنا، ارحم حياتنا، حياة الدنيوية الأخروية من الأيام ويقول اللهم يا مغني العطيات يا منزل البركات، بارك لنا في أسماعنا، وبارك لنا في أقوالنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أمورنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في حياتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا ذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا ويا عليم بسرور اخرج الرسول من النور. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا والدنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على خير محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. ولك العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang bermanfaat. Acara selanjutnya yakni penutup dan salam-salaman yang akan diiringi oleh